Halo, Assalamualaikum Sobat Kasih Ibu. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Agung. Oke, kali ini kita dalam sesi menjawab pertanyaan yang dikirimkan melalui Instagram. Langsung aja ya. Oke, kita langsung saja ya, pertanyaan pertama. Kak, gimana ya caranya ngobatin kepala bayi yang peyang? Oke, pertama kita harus tahu dulu bahwa bentuk kepala bayi peyang itu sebetulnya adalah suatu kondisi yang bukan kelainan, artinya masih dalam batas wajar karena memang itu dipengaruhi oleh pola tidurnya. Nah, untuk mengatasinya adalah ada beberapa cara, yaitu yang pertama mencegahnya dengan cara yaitu kalau tidur adalah memalingkan posisi-posisi yang bersebaliknya. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan bantal pencegah peyang. Kemudian yang berikutnya adalah bisa juga ketika anak sudah mulai bisa merangkak atau tengkurap, maka segera dilatih untuk tummy time. Itu salah satu cara untuk mencegah kepala peyang. Begitu. Yang kedua ya, Dok, usia 15 bulan, berat badannya 9,6, normal apa enggak? Sudah 2 bulan enggak naik, makan porsinya sedikit. Baik, jadi berdasarkan kurva berat badan, usia 15 bulan dengan berat 9,6 itu sebetulnya masuk dalam kategori berat badan kurang ya. Dalam hal ini penyebab faktornya adalah kurangnya intake kalori atau makanan. Nah, kalau misalnya memang anak ini masih susah makan atau GTE, maka kita harus kembali dulu ke feeding rule sesuai dengan anjuran di buku pedoman KIA yang sudah ada. Salah satunya adalah makan pada jam yang tepat atau jam yang sama, kemudian menerapkan feeding rule yang berikutnya adalah dengan makan tidak ada distraksi atau makan sambil duduk, didudukan, kemudian berikanlah porsi makan sesuai dengan tahapan usianya. Jadi saya rasa pemantauan berat badan juga harus dilakukan setiap bulan supaya jika ada tidak kenaikan lagi, maka dianalisis, dievaluasi. Sebetulnya anak tersebut memang tidak mau makan atau tidak bisa makan karena ada suatu penyakit lain. Demikian. Oke, selanjutnya ya. Dok, anak saya 4 tahun dok, jalannya suka jinjit dan aktif banget. Apa itu karena kurang tummy time pas bayi ya? Baik, jadi tummy time itu adalah kegiatan yang dilakukan antara orang tua, dalam hal ini khususnya ibu dan anak yang sudah atau bayi yang sudah berumur beberapa hari atau biasanya 1 bulan, 2 bulan. Nah, tummy time sendiri itu adalah suatu kegiatan seperti belajar tengkurap yang dimana fungsinya adalah untuk melatih keseimbangan, motorik kasar terutama di bagian kepala leher, kemudian tadi untuk melatih supaya tidak berjalan dengan seimbang dalam merangkaknya. Nah, kaitannya dengan jinjit, itu sebetulnya tummy time tidak ada kaitan dengan jinjit karena masalah berjalan itu bagaimana stimulasinya ketika di usia 10, 11, dan 12 itu nanti bagaimana mengajari berdiri yang baik dan berjalan yang baik. Kemudian diajari bagaimana cara berjalan atau di titah yang baik. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya dengan tummy time. Begitu? Berikutnya. Oke. Dok, mau nanya lagi, usia 4 bulan sudah bisa tengkurap sendiri dan balik. Apa ini sudah boleh distimulasi duduk? Baik, duduk itu sebetulnya sudah bisa distimulasi sejak usia di mana bayi itu sudah siap makan. Memang paling cepat usia 4 bulan. Oleh karena itu jika 4 bulan sudah menunjukkan gerak motorik yang baik, tengkurap sendiri, maka sudah boleh distimulasi duduk. Karena nanti harapannya di usia 5 atau 6 bulan, apabila dia ASI eksklusif, maka 6 bulan dia harus makan dengan posisi duduk. Jadi jawabannya boleh. Berikutnya, dok, anak saya 6 bulan belum bisa tengkurap. Untuk MPASI-nya boleh didudukin dok atau posisi tiduran. Nah, kalau untuk posisi tiduran itu jelas tidak boleh karena akan meningkatkan resiko tersedak. Nah, terkait didudukan apa tidak, itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, itu berkaitan dengan kesiapan untuk pemberian MPASI. Yang pertama adalah dilihat apakah kontrol kepala leher itu sudah baik. Misalnya ketika bayi itu didudukkan, itu dia sudah bisa menegakkan kepala dengan benar. Jadi kepalanya tegak, tidak jatuh. Kemudian yang kedua, adanya sense atau terlihat ketertarikan bayi terhadap makanan. Misalnya pada saat Bapak Ibu makan, maka dia sudah mulai mengecap-ngecap dan juga meminta-minta mengambil dengan tangannya. Kemudian yang ketiga adalah anak sudah hilang refleks dari menjulurkan lidah. Biasanya bayi masih suka seperti ini kan. Nah, jika bayi sudah tidak memiliki refleks itu, maka dia sudah dianggap mampu siap untuk mendapatkan makanan. Kembali ke pertanyaan tadi, berarti apakah
boleh didudukan, maka dilihat 3 syarat tadi, apa namanya, kepala lehernya sudah tegak atau belum. Terkait dengan diberikan dengan posisi tidur, itu jelas tidak boleh karena akan meningkatkan resiko tersedak atau aspirasi. Kemudian yang berikutnya, apakah ada vaksin PCV? Dalam hal ini maksudnya vaksin PCV itu saat ini memang di beberapa daerah masih dalam program percobaan yang disubsidi oleh pemerintah. Namun pada beberapa daerah yang belum disubsidi oleh pemerintah, maka vaksin PCV ini harus dibayar dengan harga yang sesuai masing-masing produknya. Nah, kalau terkait ada apa tidaknya, ada, dan vaksin PCV sendiri itu sendiri sudah diproduksi oleh beberapa jenis merek dari perusahaan obat tertentu. Jadi jawabannya ada. Oke, berikutnya, bagaimana cara membedakan tumbuh kembang yang lambat karena penyakit dengan tumbuh kembang yang lambat tapi normal? Ya, jadi cara membedakannya adalah untuk tumbuh kembang yang lambat karena penyakit itu biasanya ada kondisi-kondisi penyakit yang mendahuluinya. Misalnya, anaknya sering batuk pilek, anaknya sering sakit pencernaannya, diare atau muntah, atau anaknya sering kejang. Maka sudah dipastikan apabila anak tersebut terjadi gangguan perkembangan, maka disebabkan oleh penyakit. Namun pada gangguan pertumbuhan yang normal, itu biasanya terlihat pada gejala kondisi anak yang tidak selalu tanpa sakit berat, tetapi terjadi perlambatan perkembangan. Misalnya, anak ini jarang sakit batuk pilek, tetapi anak ini susah dalam berbicara atau terlalu berbicara, maka itu tidak ada hubungannya dengan penyakit. Atau misalnya, anak ini tidak pernah kejang lama, tetapi di usia 1 tahun atau 1,5 tahun misalnya, anak ini belum bisa berjalan. Maka yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana stimulasinya, gitu. Jadi perbedaannya adalah pada kondisi dasar penyakit yang mendahuluinya. Apakah ada atau tidak? Kalau misalnya ada, sudah bisa dipastikan sebagian besar itu disebabkan oleh penyakit. Tetapi jika tidak pernah mengalami periode sakit yang berat, maka bisa dipastikan bahwa terlambatnya perkembangan bukan karena penyakit, namun karena kurangnya stimulasi. Yang berikutnya, kapan anak perlu mengkonsumsi susu formula? Pertama, ASI is the best, ya. ASI adalah yang terbaik. Jadi kalau misalnya pertumbuhan anak itu baik dengan dia ASI selama 6 bulan eksklusif dan dilanjutkan dengan MPASI 6 bulan sampai dengan 2 tahun, itu perkembangannya baik, maka tidak perlu susu formula. Namun beberapa kasus apabila misal ASI ibunya ada kendala, ya, misalnya ada kondisi-kondisi medis tertentu yang mengakibatkan akhirnya ibu sulit mengalami produksi ASI, atau mungkin adanya kendala-kendala dalam susahnya makan pada anak dan mengakibatkan pertumbuhan perkembangan yang terlambat, maka sudah bisa diberikan susu formula, namun sebaiknya harus dikonsultasikan dahulu terhadap dokter spesialis anak setempat. Begitu, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, Dok, kalau umur 5 bulan lebih masih boleh imunisasi diare? Baik, berdasarkan kesepakatan anjuran imunisasi rotavirus atau diare, maka yang diperbolehkan adalah untuk vaksin dosis pertama itu maksimal adalah 3,5 bulan. Kecuali dosis untuk vaksin keduanya yang dosisnya itu adalah boleh diberikan 5 sampai dengan 6 bulan. Maksud pertanyaannya mungkin adalah untuk dosis pertamanya apakah boleh diberikan 5 bulan ke atas? Jawabannya tidak boleh. Karena meningkatkan resiko diare dan juga sembelit. Begitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa sedikit menambah wawasan dan juga pengalaman dalam mengasuh anak. Saya harap semoga bisa membantu dalam proses monitoring perkembangan buah hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada yang baik-baik, saya mohon untuk disebarluaskan. Apabila ada yang kurang baik, maka mohon diingatkan. Begitu, saya sudahi dulu. Kami tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya di sesi tanya jawab Instagram RSI Kasibu Tegal. Saya pamit undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.